Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Haposan Sinaga, guru SMA Negeri 1 Pulau Bunyu. Saya sebagai guru bidang studi sejarah sekaligus sebagai koordinator fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila melalui produksi kompos organik berbasis nilai tradisi budaya suku Tidung atau Temuyun untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan di SMA Negeri 1 Bunyu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah yang pertama, memahami dan menghargai tradisi lokal. Peserta didik diharapkan dapat mempelajari nilai-nilai budaya dan tradisi lokal suku Tidung, dalam hal ini Temuyun, serta bagaimana nilai tradisi tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dibimbing untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, kepedulian lingkungan, tanggung jawab, serta keadilan sosial dalam kegiatan sehari-hari. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Melalui produksi kompos organik, peserta didik dilatih untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan sumber daya alam lokal yang ramah lingkungan. Yang ketiga, mengembangkan jiwa kewirausahaan. Dengan memproduksi dan memasarkan kompos organik, peserta didik dapat belajar mengidentifikasi peluang bisnis yang berbasis kearifan lokal serta memahami konsep dasar kewirausahaan. Adapun kondisi yang menjadi latar belakang dari masalah ini adalah yang pertama, kurangnya jiwa kewirausahaan di kalangan peserta didik. Banyak peserta didik di SMA Negeri 1 Bunyu yang memiliki kesadaran atau minat yang kuat dalam berwirausaha. Yang kedua, sumber daya alam yang belum dikelola secara optimal. Kabupaten Bulungan, khususnya di wilayah Bunyu, memiliki kekayaan sumber daya alam yang berpotensi untuk dikelola secara berkelanjutan. Namun, pemanfaatan limbah organik seperti dedaunan, sisa makanan, dan kotoran sapi yang belum dilakukan secara optimal. Dan yang ketiga, kurangnya pengaplikasian pembelajaran berbasis kearifan lokal di kelas. Budaya dan tradisi lokal seperti tradisi Temuyun yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya oleh suku Tidung diharapkan mampu menjadi fondasi dari nilai-nilai pembelajaran di kelas yang berinovasi terhadap kewirausahaan. Mengapa praktik baik ini penting dibagikan? Praktik baik ini penting dibagikan karena beberapa hal. Yang pertama adalah penerapan nilai Pancasila berdasarkan kearifan lokal. Dalam hal ini, nilai-nilai Pancasila yang dipelajari di sekolah diharapkan mampu diaplikasikan ke dalam kebiasaan yang baik yang dilakukan oleh suku Tidung, dalam hal ini Temuyun. Salah satunya adalah bergotong royong. Diharapkan peserta didik memiliki kemampuan bergotong royong yang bisa diterapkan pada pembelajaran. Dan yang kedua, meningkatkan kesadaran lingkungan. Pengelolaan limbah organik menjadi kompos adalah solusi yang berkelanjutan dalam menangani masalah sampah. Diharapkan nilai-nilai Temuyun yang ada di tradisi lokal Pulau Bunyu ini oleh suku Tidung mampu diaplikasikan ke dalam nilai-nilai Pancasila dan dapat diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan yang ketiga, sebagai pengembangan jiwa kewirausahaan sejak dini, pengelolaan limbah organik menjadi sampah kompos adalah solusi berkelanjutan untuk menangani masalah sampah dan juga mengembangkan menjadi produk bernilai jual. Peserta didik dapat mengembangkan keterampilan berwirausaha sejak dini. Yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini adalah yang pertama sebagai fasilitator, artinya saya sebagai teladan panduan bagi peserta didik dalam mempelajari konsep dasar pembuatan kompos mulai dari pengumpulan sampai ke proses pencacahan hingga penjualan. Dan yang kedua sebagai pembimbing teknis, tanggung jawab dalam memberikan pelatihan teknis terkait produksi kompos organik mulai dari pengumpulan bahan baku, fermentasi hingga pengemasan. Dan yang ketiga, pembina nilai-nilai karakter. Sebagai pembina berperan dalam menanamkan nilai-nilai karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yakni bergotong royong, kreatif, berpikir kritis, berkebinekaan global, serta
berkeimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang keempat adalah jembatan antara sekolah dan masyarakat. Diharapkan saya sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat dalam mengajak mereka untuk mendukung terlibat dalam program ini. Adapun strategi yang digunakan dalam proyek ini adalah ada 4. Yang pertama, kolaborasi multi pihak, yakni melibatkan berbagai pihak mulai dari sekolah, masyarakat lokal, dunia usaha, dan juga pemerintah daerah. Dan yang kedua, pemberdayaan berbasis tradisi lokal. Dalam hal ini sebagian besar dari orang tua siswa. Dan yang ketiga, pendekatan berbasis lingkungan dan kewirausahaan, mengkombinasikan aspek lingkungan produksi kompos organik dengan aspek kewirausahaan, pemasaran dan pengolahan usaha. Dan yang keempat, penggunaan teknologi sederhana dan ramah lingkungan. Adapun dampak dari langkah-langkah yang dilakukan, berbagai langkah yang telah diambil dalam pelaksanaan proyek ini, mulai dari pelatihan, kolaborasi dengan dunia industri dan dinas terkait, hingga penerapan nilai-nilai lokal, telah memberikan beberapa dampak positif, antara lain yang pertama, peningkatan keterampilan kewirausahaan, yang kedua, kesadaran lingkungan yang meningkat, yang ketiga, penerapan nilai-nilai Pancasila, yang keempat, keterlibatan berbagai pihak, dan yang kelima, manfaat ekonomi bagi sekolah dan siswa. Pembelajaran dari keseluruhan proses, beberapa pembelajaran utama yang didapatkan adalah yang pertama, kolaborasi adalah kunci. Keberhasilan proyek sangat bergantung pada kolaborasi yang baik antara sekolah, industri, lingkungan, dan masyarakat lokal. Melibatkan berbagai pihak sejak awal adalah langkah yang penting dalam menciptakan proyek yang berkelanjutan. Yang kedua, keterlibatan siswa secara aktif meningkatkan motivasi. Ketika siswa diberikan tanggung jawab langsung dalam setiap tahapan proyek, mereka akan lebih termotivasi, sehingga pembelajaran berbasis proyek efektif dalam membangun keterampilan praktis. Dan yang ketiga, nilai-nilai lokal membuat proyek lebih relevan. Mengaitkan proyek dengan nilai-nilai budaya lokal suku Tidung membuat peserta didik lebih terhubung dengan proyek yang memberikan makna yang lebih mendalam terhadap aktivitas yang mereka lakukan. Serta yang keempat, pentingnya evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Monitoring dan evaluasi yang teratur sangat penting untuk menjaga keberlanjutan proyek. Evaluasi yang berkelanjutan membantu untuk mengidentifikasikan area yang perlu ditingkatkan dan memperbaiki strategi yang telah digunakan. Adapun kesimpulannya adalah proyek ini berhasil memberikan dampak positif dalam hal meningkatkan keterampilan kewirausahaan, kesadaran lingkungan, dan penerapan nilai-nilai Pancasila. Meskipun ada beberapa tantangan yang dihadapi, hasil yang diperoleh secara keseluruhan efektif dengan dukungan kuat dari berbagai pihak. Pembelajaran yang diperoleh dari proyek ini dapat dijadikan acuan untuk pengembangan proyek yang serupa di masa yang mendatang, terutama dalam hal pengelolaan lingkungan dan kewirausahaan yang berbasiskan nilai-nilai lokal. Jadi ini akan terus berlanjut. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Hari ini kita akan mencoba untuk membuat pupuk organik